Halo teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video gua berikut ini mau iklanin dulu ini guys, bakso dari temen gua, namanya bakso Dahar. Jadi bakso ini udah di Amerika ini udah terkenal banget, khususnya buat teman-teman yang ada di Maryland yang tinggal di Amerika. Kalian bisa pesen bakso, jadi tinggal bikin kuahnya, jadi nggak usah repot-repot kalian untuk bikin bulet-buletin bakso atau bikin bakso jadi ya. Kita cuman bikin kuahnya. Kalau kuahnya kita tinggal ngerebus air sama tulang, terus kasih garlic, digoreng dulu garlicnya, disangrai atau di apa ya, disote, masukin ke airnya, kasih tulang tuh ya, baru cemplungin baksonya. Nah kalian kalau mau order bakso Dahar Maryland, jadi bakso ini memang kualitasnya boleh banget, man. Daging itu selain enak, halal, kenyal lagi kan, jadi kayak bakso di abang-abang di Indonesia gitu ya. Jadi kalian kalau bisa kalau mau order, teman-teman yang ada tinggal di Amerika, cek nomor teleponnya di sini, bisa order via WA langsung dikirim. Jadi per bagnya ini gua bawain, kebetulan kemarin gua bawa ya. Jadi udah di frozen begini nih guys. Nah udah di frozen seperti ini. Nah ini kisaran harganya $6 plus shipping untuk kalian yang tinggal di Amerika. Jadi kalian bisa order, lihat nomor WA-nya di bawah. Kalian bisa order langsung dikirim sama Mbak Dahar. Mbak Dahar. Kalian bisa pesan langsung sama Mbak Ida yang ada di Baltimore, namanya baksonya itu bakso Dahar, di nomor telepon 419-434-0885. Sekali lagi 419-434-0885. Oke, silakan order. Pokoknya nggak nyesel. Kalau nyesel duit bakalan balik. Saya ke Amerika itu yang pertama ya karena terpaksa. Kalau terpaksa ya? Terpaksa. Okay. Jadi saya seperti tadi sampaikan pernah menjadi praktisi politik. Halo teman-teman pecinta YouTube, balik lagi sama gue di channelnya si Andi guys. Kita sekarang ada acara namanya Oplosan, obrolan spontan si Andi guys. Jadi setiap ngobrol sama teman ini bakalan gue hadirkan salah satu, bukan bintang tamu sih, kalau bintang tamu di itunya garis bawain itu kan kayak artis ya. Tapi ini kita lihat motivasi dari orang yang sederhana, kepengen berhasil ke Amerika untuk merubah hidupnya. Nah ini motivasinya, kita mau tanya-tanya kenapa sih. Dan ini bukan orang biasa guys, ini pokoknya salah satu bekas orang kalau di Amerika kita bilangnya orang parlemen gitu kan. Orang parlemen tapi bagian daerah gitu kan. Tapi gila, ini pengalamannya luar biasa. Gue juga tersanjung bisa ketemu beliau ini, namanya Bapak Abdul Arif siapa? Gue lupa namanya. Bapak Abdul Arif dari Wonosobo pokoknya ya. Jadi hari ini kita bakalan ngorek-ngorek abis. Dan dia ternyata seorang politikus walaupun belum besar, tapi namanya udah cukup dikenal guys di parlemen di daerah Wonosobo. Kita ngobrol dengan beliau ya. Asik, let's go. Nah ini dia guys, orangnya udah duduk di sebelah gua, namanya Bapak Abdul Arif dari Wonosobo, Jawa Tengah ya kan? Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Arif sedikit ya. Boleh. Pak Arif ini baru di Amerika baru 1 tahunan ya, kurang lebih ya. 1 tahun kurang 2 bulan. 1 tahun kurang 2 bulan. Tapi semangatnya luar biasa guys. Jadi ini ternyata gue juga baru tahu setelah ketemu dia di sini, ini itu subscriber gua guys. Ya. 2 tahun yang lalu malahan ya. Ini inspirator. Gue tuh nggak nyangka gitu loh, seorang jelasnya seorang bukan mantan, kalau dibilangnya memang pernah berkecimpung di bidang politik ya. Emang mantan. Oh mantan juga ya. Jadi beliau ini pernah berkecimpung di bidang politik. Nggak tahu di partai apa, kita juga nggak kita mau korek-korek sih sebenarnya. Kok bisa gitu orang politik, orang atau DPRD itu punya mimpi ke Amerika, padahal kan orang DPRD kalau udah jadi ya itu nggak mungkin lah mereka itu. Beliau ini salah satunya, gue juga nggak kebayang itu kok bisa kok mau ke Amerika Pak. Gue mau tahu dulu, kita mau tahu dulu ya dari awal ceritanya. Anak, kalau dibilang kita itu anak kampung atau dari anak desa pedalaman, atau orang yang sederhana gitu ya. Kalau bahasa halus itu orang sederhana bisa punya mimpi ke Amerika. Kata orang sih kalau punya mimpi salah satunya harus semangat. Tapi kalau menurut gua orang mimpi itu ya harus tidur. Nah. Jadi kenapa Pak Arif awalnya tuh ceritanya kok bisa terjun di bidang politik, terus kok bisa punya mimpi mau ke Amerika, kenapa mau merubah nasib untuk Amerika. Sedangkan gue sendiri aja paling nggak survive aja udah syukur ya, udah alhamdulillah ya, karena emang hidup di negara orang tuh nggak gampang Pak.
nggak gampang dan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Itu berat sekali kalau gue pribadi sih, kalau dulu sih pernah berpikir itu berat banget sebenarnya. Tapi kalau kita udah jalanin, kalau udah kita nikmatin, itu indah banget gitu loh. Gimana ya, banyak sih pengalamannya selama gue merantau ke luar negeri yang nggak pernah gue dapat di negaraku sendiri gitu ya. Gue cinta banget Indonesia, cuman banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman hidup yang gue dapet di sini setelah gue keluar. Tapi gue belajarnya di Indonesia dulu Pak, belajar keluar dari rumah itu di Indonesia. Gue pernah ke Banyuwangi, gue pernah ke Bali, tinggal di Bali ya, biarpun sebentar tuh gue pernah. Terus gue tinggal gue lupa ya, udah lama sekali lah itu ya. Jadi itu berkembang dengan sendirinya, akhirnya gue sampai di sini. Nah sekarang kita mau tanya-tanya gimana awalnya Pak Arif bisa menginjakkan kaki di bumi Amerika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini namanya obrolan spontan kan, harus jujur ya, apa adanya itu kan. Jadi saya ke Amerika itu yang pertama ya karena terpaksa. Karena terpaksa ya? Terpaksa. Jadi saya seperti tadi sampaikan pernah menjadi praktisi politik sejak tahun 2003 sampai 2001, berarti hampir 2003 sampai 2001. Iya. Mundur dong berarti. 2003 sampai 2001. 2003 sampai 2001. 2021 kali. 2021 ya, mohon maaf. Makanya kalau 2003 ke 2001 berarti mundur dong. Sorry ya, sekitar 18-19 tahun. 2003 sampai 2021. 21 ya. Sampai hari ini pun saya masih menjadi salah satu fungsionaris partai, tapi dalam posisi nonaktif ya. Jadi saya aktif di mana? Di partai politik. Salah satu partai politik. Salah satu partai politik di Indonesia. Kemudian menjadi anggota DPRD dalam usia sangat muda ya, 28 tahun. Wow. Itu udah keluarga belum? Sudah, saya berkeluarga usia 23. Berarti nikah muda juga ya? Ya, nikah muda, menghindari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang diinginkan. Berdosa. Menghindari dosa. Ya. Benar juga sih, nggak apa-apa. Mungkin urutannya seperti ini ya. Saya dulu aktif di kampus, ikut angkatan 98, ya, ikut mengkritisi Orde Baru, menggulingkan pemerintahan ya, lama ya. Ikut salah satu yang aktif. Kemudian dari sana menjadi wartawan, Jawa Post Group. Oh, pernah jadi wartawan juga? Ya, saya jadi jurnalis dan itu profesi yang paling saya cintai sampai hari ini. Di Surabaya, Pak? Enggak, saya di Purwokerto, di Wonosobo. Oh, jadi cuman dia daerah. Dulu kerja di daerah itu cuman buat Jawa Pos. Iya, Jawa Pos Group. Di Surabaya. Ya, Jawa Pos kan punya banyak anak perusahaan nih, ada Radar Banyumas, Radar. Ya, jadi setelah tadi aktif di praktisi politik, oh ya, aku tambahkan ya, aku di politik ini dari level paling bawah ya. Jangan bayangkan langsung di atas ya, karena aku bukan siapa-siapa. Dari kalangan bawah juga, bapakku sopir, ibuku rumah tangga biasa, keluarga aku petani, rata-rata buruh. Jadi secara sosial aku ada di lapis terbawah, lapis bawah. Paling bawah ya. Sehingga kalau di mana-mana ya harus berjuang. Kata orang di dalam sebuah buku, yang kebetulan buku itu aku tulis sendiri, itu mengatakan. Jadi intinya Pak Arif ini tergoda untuk ke Amerika ya, politisi tergoda untuk Amerika. Terus, nah, intinya kita orang biasa kalau akan tampil di manapun pada titik yang sama, kita harus berjuang 2-3 kali lipat lebih keras dibanding orang yang ada di strata sosial di atas kita. Walaupun sebenarnya strata sosial itu tidak ada, tetapi faktanya itu ada. Sehingga kita harus berjuang lebih keras. Saya di partai politik pun dari bawah, bro. Dari tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan, menjadi ketua kecamatan, kemudian menjadi ketua tingkat kabupaten, kemudian menjadi sekretaris tingkat provinsi. Gila. Itu seru juga nih memang latar belakangnya Pak Arif, Pak Abdul Arif ini gila, bener-bener sadis. Belum lagi dia seorang penulis juga nih. Pokoknya ikutin terus pokoknya. Lanjut Pak. Nah, kembali ke wartawan itu. Jadi setelah saya aktif di mahasiswa, Orde Baru sudah tumbang, kemudian ada peluang di koran, karena saya di kampus tuh aktif di pers mahasiswa. Jadi kita bikin penerbitan kampus. Nah setelah lulus saya melamar di salah satu media di Jawa Post Group.
Saya diterima tanpa tes, bro. Tanpa tes? Tanpa tes, langsung. Mungkin mereka ngeliat background Pak Arif juga kali ya? Nggak tahu, pokoknya kamu mau kerja, ya udah Senin langsung kerja ya. Gitu. Oh wow. Aku langsung nulis jadi kontributor, jadi wartawan lokal. Pertama, aku tugas di Wonosobo, ditarik ke Purwokerto, dipindah ke Yogyakarta, dipindah ke Purworejo, balik lagi ke Wonosobo. Itu udah keluarga tuh ya? Sudah. Terus Sudah. dalam keadaan pindah-pindah gitu keluarga dibawa nggak? Enggak ya. Waktu itu kita masih menjalankan prinsipnya Cak Lontong, tahu nggak? Nah, kenapa? Dalam hidup, kalau kita mau ringan, kita harus berserah. Artinya, agar hidup kita ringan, istri dan anak kita serahkan pada mertua. Itu berserah itu. Serahkan pada Allah dulu Pak, baru mertua. Kita pasrah pada mertua. Itu namanya berserah. Nah, terakhir karirku di wartawan itu pada saat aku diminta untuk membidani kelahiran satu koran baru namanya Radar Kudus, masih Jawa Post Group. Langsung jadi wartawan, langsung jadi redaktur pelaksana. Gila, seru juga ternyata nih guys. Gue gak nyangka bisa ketemu seorang politisi ya yang punya mimpi ke Amerika itu. Gue juga masih bingung nih sampai sekarang. Kita korek langsung, lanjut lagi. Aku punya pengalaman banyak pas jadi wartawan tuh. Kalau tak ceritain bisa 3 hari 3 malam. Gak apa-apa, cerita aja garis besarnya gitu kan. Jadi kita teman-teman juga kan pengen tahu gitu ya. Gue juga nggak pernah ketemu seorang wartawan gitu ya, ngobrol temen. Kalau gue nggak ke Amerika tuh gue nggak bisa mungkin ketemu seorang kayak Abdul Arif ini ya. Salah satunya gitu ya. Mungkin banyak kalau di Indonesia kan orang-orang kayak Pak Arif ini banyak gitu kan. Cuman kalau kayak apalagi gue gitu, orang yang paling nggak tahu apa-apa gitu, bisa ketemu orang sehebat Pak Arif ini, salah satu. Nggak hebat lah. Ya paling dibilang buat gue sendiri ya, buat gue pribadi itu udah hebat, bisa mencapai menembus parlemen itu kan. Itu nggak gampang gitu loh Pak. Sama juga gitu, butuh perjuangan yang dan background dan latar belakang yang lain-lain ya, gitu ya. Jadi tadi itu untuk di wartawan itu ada yang menarik. Apa? Aku tuh penganut jurnalistik investigatif. Jadi model kayak Tempo itu loh. Jadi kita liputan itu tidak puas hanya dari pengumuman resmi pemerintah, tapi kita cek sampai ke lapangannya. Nah, aku punya pengalaman itu satu meliput togel. Judi. Perjudian tuh ya? Judi. Togel. Aku meliput itu. Itu bertabrakan dengan banyak pihak. Itu togel bisa jadi berita ya? Iya, karena itu gitu, di-backingi oleh aparat keamanan, kemudian menggejala sampai grassroots. Bayangkan sebegitunya Pak, sampai ada backing begitu. Iya. Dan aku bisa membuktikan itu lewat tulisan-tulisanku. Jadi ada approval-nya ya. Aku waktu itu prihatin. Kenapa? Rakyat kecil sesama aku ya, rakyat sebangsaku itu yang kecil, mereka hanya buruh bangunan. Waktu itu gajinya hanya Rp25.000, Rp30.000 per hari ya. Mereka meras keringat banting tulang. Hanya untuk masang togel. Ya, itu pulang dipaksa ke rumah. Yang harusnya dibelikan untuk susu anaknya atau untuk beras, dia belikan togel. Dan kebanyakan pasti tidak nembus kan. Nah, berangkat togel itu melestarikan kemiskinan menurutku lah. Iya. Nah, berangkat dari sana aku investigasi. Ternyata banyak keanehan-keanehan. Ada backupnya. Ada cukongnya. Aku di pressure dari aparat keamanan pernah. Dari cara yang paling halus sampai cara yang kalau aparat nggak sampai kasar-kasar banget, tapi lewat sindiran sambil ditepuk-tepuk. Wah Mas Arif, mbok tolonglah. Kalau nulis itu lah yang saling menguntungkan gitu. Kenapa kok masih banyak orang-orang yang cari makan dalam kayak begitu ya, hal-hal kayak gitu ya? Nah, aku nggak bisa ditekan dari aparat. Tekan preman aku pernah. Pernah juga? Pernah tekan preman itu disuruhan juga? Ya, suruhan. Tapi kan aku nggak pernah mau berurusan dengan orang suruhan. Aku menganggap preman itu juga rakyat kecil. Sehingga aku nggak pernah kasar juga sama mereka. Tetap taat. Dan mereka kemudian terbukti jadi teman-teman gue juga. Terbalik ya? Iya. Sampai keakraban kalian, sampai nama mereka itu ya? Kemudian ada cukong datang bawa amplop tebal segini. Sampai berapa isinya kalau? Aku nggak tahu, nggak tak terima kan, cuma disodorkan di mejaku. Dia datang ke rumahku bawa amplop, disorongkan. Ini untuk Pak Arif. Tak sorong balik, mohon maaf, saya sudah dapat gaji. Kalau ini mengikat dan membuat saya tertekan atau tidak merdeka menulis, lebih baik nggak usah. Hebat. Itu satu. Hebat. Itu tak sampaikan secara jujur. Yang kedua, penjara hutan. Punya aku dulu. Iya, tahun 98, 99, 2000 itu kan era reformasi itu
dibarengi dengan kejadian penggundulan hutan oleh penjara dalam tanda kutip. Jadi hutan-hutan yang milik pemerintah dijarah, dipotong, dijual kayunya secara massal. Di Wonosobo kan hutannya 19.000 hektar milik pemerintah, 19.000 hektar milik rakyat. Itu kejadian benar? Ya kejadian. Itu kalau malam diangkut, kalau siang ditebangi, kalau malam diangkuti. Tahu nggak? Angkutannya itu lewat Koramil, depan kantor Koramil, lewat Polsek, baru lewat Jalan Raya Gede. Nah, aku sebagai wartawan ada panggilan toh untuk menulis itu. Aman lewat gitu ya? Ya harus ditulis. Kalau aku nggak tahu beda soal. Maksudnya mereka bisa lewat di pos-pos polisi atau pos-pos keamanan gitu? Ya karena oknum aparatnya ikut berinvestasi di situ, ikut membiayai, ikut kerjasama. Tidak sekedar ikut mengamankan dapat setoran, tetapi juga ikut investasi, membiayai memodali para penjara ini dengan sistem bagi hasil kepada mereka. Wow. Dan aku diculik, bro. Sempat diculik? Sempat diculik, dibawa ke markasnya, diinterogasi. Mereka pada mabuk, bawa botol minuman. Markasnya penjara tadi? Iya, ini misalkan kamu ini aku nih, ini dia nih, bawa botol nih, dipecah, dibatuk dia di depanku, ini kamu. Tar. Terus ada rokok nih, diginiin, di hampir depan mataku nih, hanya selisih segini. Tapi aku tenang aja. Kenapa tenang? Apa aku nggak takut? Aku takut. Kenapa aku tenang, tidak panik? Ya karena sampingku kantor polisi. Jadi markasnya itu di sebelah kantor polisi Polsek. Tapi nggak takut berpikiran polisi itu atau kantor polisi itu bekerja sama udah? Nggak, ya aku udah tahu mereka bekerja sama. Tapi aku udah yakin aku nggak bakal disentuh. Karena begitu nyentuh aku, satu rambut aja nyentuh aku, itu urusannya panjang dan mereka paham itu. Itu hanya untuk menjatuhkan mentalku, biar aku takut kemudian nggak nulis lagi. Tapi enggak. Tetap besoknya tak tulis. Akhirnya mereka capek sendiri. Oh, ini nggak bisa urusan sama aku, biarlah gitu. Akhirnya aku dibiarkan. Besoknya nulis biasa. Tapi nggak takut kayak takut dihilangkan nyawa kayak gitu? Ya, alhamdulillah waktu itu ada sih ketakutan, tapi aku pasrah. Oke, kita ini aja. Terlalu serem sih kalau itu dua hal itu yang menurutku membekas sampai hari ini dan ikut membentuk karakterku. Karakter Pak. Iya. Nah, dari wartawan aku ke politik seperti tadi itu, diajak senior masuk ke partai, aku dari bawah. Tingkat kecamatan, naik tingkat kabupaten. Di situ ada tawaran, ada peluang untuk ikut pemilu. Berarti follower Pak Arief banyak juga udah kalau gitu Ya karena aku mendampingi petani hutan. Aku aktif mendampingi petani hutan yang dari yang hutan gundul-gundul itu kita tanami, yang nanami petani kerjasama dengan perhutani. Aku terlibat di situ. Mereka yang membantu pencalekanku, sehingga aku terpilih. Jadi anggota DPRD Kabupaten di Komisi B yang membidangi masalah hutan. Wah, hebat banget ya. Iya. Banyak lagi ya sebenarnya ya. Jadi itu semua karakter yang bisa membentuk Pak Arief menjadi seorang penulis ya. Ya, ini aku ceritakan secara garis besar aja ya. Setelah itu aku jadi anggota komisi. DPRD itu kan ada komisi-komisi. Komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Aku komisi B. Setengah 2 tahun jadi anggota, ada pilihan, aku terpilih jadi ketua. Ketua komisi. Nah, sampai masa jabatan pertama aku selesai. Di 2009 diminta maju lagi ke pemilu kan, habis kan periode pertama, periode kedua maju lagi, terpilih lagi. Jadi wakil ketua DPRD Wonosobo. Jadi orang nomor 2 di pernah DPRD. Jadi orang nomor 2. Iya, sampai 2014. Di 2014 oleh pimpinan partaiku dan beberapa teman, aku didorong untuk langsung maju ke DPR RI. Tidak lewat DPR provinsi. Aku waktu itu masih pengen ke DPR provinsi karena kan bertahap kabupaten, provinsi, pusat gitu. Tapi kan senior-seniorku mendorong, udahlah kamu ke pusat aja. Mungkin mereka ngelihat prestasi Pak Arief yang luar biasa, mungkin jadi ada keinginan untuk membantu. Aku tidak tahu, mungkin tenagaku dibutuhkan di Jakarta mungkin, atau ada alasan-alasan dari para senior itu yang minta aku begitu. Nah, di pemilu itu tahu nggak? Aku dapat 88.800 suara. Subscriber gue tuh kalah sama follower dia. Terus tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi kenapa? Karena partaiku hanya dapat kuota 1 kursi. Oh. Di situ ada yang
tinggi dari aku, dapat 126. Itu seniorku sendiri juga. Untuk dapat 2 itu aku kurang 10.000. Kurang 10.000. Jadi kalau 10.000 dapat 2. 2 kursi. Nah, karena aku nggak terpilih di DPR RI, kemudian 1 tahun kemudian kan ada pilkada Wonosobo. Aku masuk nominasi sebagai calon bupati Wonosobo. Di internal di Wonosobo itu partaiku sebelumnya selalu terpilih kader jadi bupati. Jadi bupati-bupati waktu itu selalu berasal dari partaiku. Oke. Nah, artinya yang diutus oleh partai itu ya dapat tiket calon jadi lah ibaratnya gitu. Nah, ada seleksi dari 9 orang aku masuk di seleksi. Jadi 6 aku masih masuk. Jadi 3 aku masih masuk. Jadi 2 aku masih masuk. Nah, jadi 1 itu aku nggak masuk. Kalah Di final 2015. Kemudian setelah 2015 nggak jadi, aku memutuskan untuk ngisi waktu untuk melanjutkan kuliah di Jakarta di Universitas Nasional. ambil S2 Ilmu Politik. Oh, jadi Pak Arif ini sekolah sampai S2 juga ya? Iya, alhamdulillah selesai 2020. Nah, 2020 itu ada nominasi pilkada lagi. Aku masuk nominasi lagi. Dengan dorongan teman-teman tadi? Iya, dorongan juga aku tertantang juga. Bahwa aku merasa emang politik salah satu jalan untuk bisa kita membuat perubahan, menolong banyak orang. Iya, menolong banyak orang. Kalau kita jadi pengusaha, kita ingin nyantuni orang yatim kan paling kuat 100 orang, 1000 orang. Tapi dengan politisi kita tanda tangan satu APBD, jutaan orang bisa kita. Itu motivasiku. Nah, 2000 sama aku masuk nominasi juga. Ujungnya tidak mendapat rekomendasi lagi. Jadi 2 kali. Nah, setelah itu aku ini kan banyak tanggungan ya. Karena aku masuk politik juga tidak punya modal finansial apa-apa. Bisa-bisa loh waktu itu ya. Ya, aku juga di legislatif juga nggak pinter nyari duit. Aku ya biasa aja gitu. Kemudian ada biaya ini mulai DPR RI, pencalonan bupati pertama, pencalonan bupati yang 2020 itu meninggalkan beban. Beban finansial sampai X miliar lah. Nah, itu coba untuk tutup lewat banyak jalan di Indonesia, berdagang ini, berdagang itu, ternak ini, ternak itu, sampai rumahku juga tak jual. Rumah yang ku tinggali sama keluarga ini tak jual untuk nutup beban-beban itu. Tanah yang aku punya tak jual. Jadi, semua. Pak Arif tujuannya semua ini untuk membantu banyak orang, termasuk keluarga ya. Iya, tak jual untuk nutup beban yang dikeluarkan di pencalekan dan politik itu, ongkos politik. Nah, ternyata masih banyak, masih ada sisa, belum nutup. Nah, aku nonton channelmu. Tadi dulu, terus ketemu channelku kok bisa ketemu itu atau buka-buka YouTube atau gimana? Aku kebetulan ada alumni Amerika yang punya teman alumni kerja di sini sudah punya 4 restoran ya di Wonosobo. Aku diskusi gimana sih caranya masuk Amerika, bla 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 bla. Dia ya begini, nanti kalau detailnya ada di YouTube. Mas Arif cari aja di YouTube apa. Dia rekomendasiin channel belum. Dia cari di YouTube itu banyak video-video. Ya, video-video bagus yang kehidupan di Amerika. Membantu Pak Arif untuk ada gambaran dan ada jalan untuk ke sana. Tak buka aku tuh. Lah videomu nongol itu di situ. Ada ini nasi goreng. Bukan nasi goreng. Kan banyak Pak, maksudnya ada tukang nasi goreng itu videonya udah banyak banget ya, kayak teman-temannya kayak salah satu motivator YouTube tuh di sini itu Andri Indonesia guys. Jadi banyak orang bikin YouTube gara-gara tahu Andri Indonesia gitu kan. Tukang nasi goreng. Iya. Kan banyak tuh. Aku nonton punyamu tuh pas kamu private party itu. Private party. Ya, itu lu kan masak panggilan. Nah, itu aku nonton itu sampai selesai. Klasik juga, kamu kan detail nih di Amerika. Kemudian kamu di situ juga ada vlog-vlog yang menjelaskan cara bekerja di Amerika. Masuk begini, kemudian... Tapi pada saat gue bikin YouTube yang itu masih gue belajar-belajar Pak. Maksudnya masih gue nggak berani untuk mengucapkan sesuatu karena itu hal yang sensitif ya buat bikin. Tapi bagi ke orang awam kayak aku, awam dalam arti keamerikaan, ketenaga kerjaan Amerika, dunia kerja di sini, orang awam itu nonton itu asik karena dari dasar kamu nggak sungkan untuk menjelaskan sampai detail. Jadi kamu menganggap bahwa pemirsamu tuh belum tahu sehingga kamu terpanggil untuk memberitahu, karena kan ada
pembuat vlog yang sudah merasa ini paling pemirsa sudah tahu lah, sehingga aku nggak perlu menjelaskan detail. Kamu jelaskan detail itu, sehingga orang awam kayak aku itu bisa menikmati. Aku juga nonton yang punya Andri setelahnya, punya Andri Indonesia aku nonton. Setelahnya juga nonton punya Chef Danco juga aku nonton gitu. Tapi salah satu yang menginspirasi itu videomu. Berarti ada banyak ya, saya juga nggak sadar ya, di YouTuber di Amerika nih, di Indonesia banyak orang yang udah tahu sebenarnya ya. Iya. Termasuk saya lah ya. Maksudnya pada saat bikin video itu sebenarnya nggak ada niatan apa-apa ya. Maksudnya gue tuh cuman bikin buat dokumentasi, pengen cerita kehidupan orang Indonesia di Amerika tuh seperti apa. Sebenarnya banyak Pak, banyak orang-orang yang tinggal di sini. Iya. Cuman mereka belum berani mengeksplor gitu, karena mereka juga belum, mungkin nggak tahu kayak gue dulu kan, gue nggak tahu cara bikin video atau gimana ya. Jadi niatnya sih pengen ngebantu orang untuk cari kerja, karena saya juga merasakan cari kerja di Indonesia itu betapa susahnya gitu. Malah sampai sekarang gue pernah dengar kabar yang mau ngelamar di restoran tuh sampai antri panjang gitu ya. Di Indonesia. Cara ngeplaynya itu sampai antri kayak mau beli tiket konser gitu ya. Nah itu gue juga sampai bingung kenapa harus melakukan seperti itu ya. Kan kita masih bisa pasang iklan kerjaan di lowongan atau segala macam, nggak sampai mengganggu. Lain itu kan mengganggu lalu lintas kayak gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya gue pengen menceritakan. Kalau di Amerika sama di Indonesia beda kalau cari kerja itu. Kalau di sini cari kerja itu nggak pakai seperti itu, nggak pakai ngelempar lamaran. Kalau apalagi kita udah punya skill gitu ya. Kita harus punya link, kayak cari teman-teman yang kita berbuat baik sama temen itu, menyambung link yang kita dapat gitu loh. Jadi sebenarnya nggak susah gitu cari kerja di Amerika. Kita harus nyari di koran nih. Ada sih beberapa yang mereka pasang iklan nih, kayak Amazon itu kan, kayak Walmart itu pasang mereka lowongan di online gitu kan. Tapi kalau kita kerja di restoran, kebanyakan kita linknya itu dari teman atau dari Facebook Pak. Jadi teman-teman kalau mau udah nyampe di sini bisa cari link kerjaan tuh di Facebook. Itu ada namanya perkumpulan hibachi server sushi chef di Amerika. Itu banyak, lo buka aja linknya, banyak yang keluar tuh grup-grup itu. Jadi kan banyak selama ini teman-teman tanya, Pak, cara kerja di Amerika tuh gimana? Kalau kita udah dapat ini gitu. Sebenarnya gampang, lo bikin visa. Yang susah kan bikin visanya, ya kan? Iya, saya apply 2 kali. Yang pertama ditolak, yang kedua diterima. Cuma oleh temanku ini sejak awal memang udah dipesen ya, kalau ke Amerika ke restoran Pak. Jangan tergoda ke tempat lain. Jadi tergodanya Pak Arif ini tergoda untuk Amerika gara-gara YouTube. Iya, YouTube dan keyakinan dari teman Amerika itu, bahwa dia bisa meyakinkan kalau di Amerika mencari penghasilan tuh tidak sesulit yang dibayangkan. Kemudian aku menjelaskan, ini loh bebanku segini. Ya kalau segitu Pak Arif konsisten ya maksimal 3 tahun lah. Nah Pak Arif, kalau saya tanya pendapat Pak Arif, kalau ada temen yang tanya, Mas, Bang, saya mau ke Amerika tapi saya nggak punya modal, nggak punya duit, itu gimana menurut Pak Arif? Ya harus usaha, gimana cari uang. Tapi yang dengan mental kita sebenarnya. Yang tersulit kan visa, harus bisa dapat visa. Kalau modal ke sini aku dulu berapa ya? 40 juta mungkin. Sekitar 40 juta. 40 juta ya. Itu udah modal yang teramat banyak. Iya. Kebetulan aku punya teman yang pinjemi, aku dipinjemi sama. Nah itu tadi dia kan, lu bisa berusaha pinjem dulu atau jual apa dulu kayak gitu kan bisa. Iya. Aku dipinjami teman. Oke, langsung terus Pak Arif habis bermimpi ketemu YouTube terus ada keinginan ke Amerika, itu gimana ceritanya terus? Sampai bisa sekarang nyampe ke Amerika terus malah ketemu yang bikin YouTube. Lah ketemu ya. Kayak gitu. Ya sesuai pesan temanku, masuk ke restoran, aku sampai di Amerika, kemudian training hibachi di Louisiana, state Louisiana. Kemudian di sana hibachi chefnya dari Wonosobo. Kemudian aku belum kenal ya di situ, karena sesama Wonosobo dia mau training aku dari nol. Aku nggak bisa masak Pak. Aku di Indonesia masak air aja gosong Pak. Jadi nggak bisa notong, nggak bisa. Nah selama 2 pekan aku di training ya masih sangat minim lah. Tapi bosku seneng. Terus aku diterima kerja di restoran yang aku tempat training itu.
aku terus udah bisa kan masak. Terus pikiran Pak Arif tuh, wah gua dulu pernah jadi mencalonkan jadi pejabat, ternyata sekarang di Amerika malah mau jualan nasi goreng. Gimana tuh mental Pak Arif gimana? Karena aku kan tidak pernah merasa jadi elit ya. Aku lahir dari keluarga miskin. Kemudian sebelum kuliah juga aku bekerja kasar di desaku ya, pernah di sawah, kemudian pernah buat batu bata merah, kena panas, kena hujan. Jadi aku dengan pekerjaan berat itu bukan yang asing. Pada saat kuliah aku juga bekerja karena aku nggak dapat support dari orang tua. Orang tua aku bilang, kalau kamu mau kuliah, mau mondok pesantren, aku sambil mondok, kamu harus cari biaya sendiri. Bapak nggak kuat untuk biayai kamu. Itu salah satu motivasi dari orang tua juga ya. Aku mondok kuliah sambil jualan wingko babat, kue wingko babat. Oke, tunggu sebentar. Kita biarkan dulu teman kita yang mau lewat ini ya. Itu yang bikin duit itu. Iya. Konsinyasi itu kita titip dulu sekarang, besok kita nyetor lagi sambil ngambil yang laku kemarin. Tapi habis? Ya kadang habis kadang tidak. Aku setiap hari dapat 50.000, bayangkan waktu itu. 50.000 itu tak bagi dua, aku 25.000, temanku 25.000, itu bisa untuk beli buku, bisa untuk bayar SPP, bisa untuk kemana-mana. Oh, jadi sekarang alhamdulillah banget ya Pak Arif udah sampai Amerika ya ternyata. Ya, jadi kalau di sini kita bekerja agak berat ya, maksudnya motong daging, motong sayur, angkat ini, angkat itu, bersihin ini, bersihin itu bukan hal yang baru. Aku dulu pernah jauh lebih berat dari itu pekerjaan. Pekerjaan membuat batu bata merah itu 4-5 kali lebih berat daripada masak. Di bawah terik matahari, panas. Pantura, aku kan di Kendal ya, lahir di Kendal. Panasnya kayak gitu, kotor, gatel. Kalau ini kan kita bersih, tidak panas-panasan, sejuk. Ya. Tapi menurut juga sih kalau untuk belajar jadi basic tukang masak sebenarnya juga berat juga Pak. Ya kan dengan kondisi kita harus kerja dengan banyak orang, nggak cuma dari Indonesia aja. Iya, kalau sudah gitu kan, kayak Bro Andi atau saya sekarang sudah 10 bulan, ya pekerjaan sudah bukan hal yang berat. Iramanya sudah kita ikuti, dasar-dasarnya sudah, skillnya yang kita udah punya ya nggak berat. Tapi awal itu Pak, tanganku sampai mau kram. Oh saya juga iya, dulu pernah sampai tusuk pisau ini Pak. Saya kan waktu dulu kan ini juga ini pengen sayat banyak banget. Pengen masak dulu, ngelihat teman-teman tuh atraksinya pakai pisau gitu yang membahayakan gitu. Ternyata ikut-ikut gitu, enggak cerok, kedua kali ketusuk ini Pak. Terus potong bawang kena hampir pokoknya colelin jempol apa segala macam ya. Sama terus aku juga. Kena tepan, kena meja panas, kita nggak tahu gerakan harus kemana gitu kan, nyos gitu kan. Betul. Itu teman juga ada yang main spatula gini, spatula dilempar gini, nancep Pak sini Pak, sobek. Itu pengorbanan yang luar biasa gitu loh. Maksudnya yang saya lihat pengalaman saya pribadi dengan teman-teman ya. Terus ada yang sampai jatuh mukanya ke meja gini. Ada Pak gitu. Jadi jangan dibilang nggak terlalu mudah gitu, berat sekali. Di awal tuh berat. Saya jarang posting kondisi-kondisi berat itu karena saya nggak mau menjatuhkan, nggak mau teman saya merasa kasihan. Saya nggak mau dikasihan. Terus kedua, kita juga nggak mau menjatuhkan mental mereka. Nanti belum udah takut ke Amerika gitu. Kita liatin yang sedep-sedep saja. Seneng-senengnya aja. Tapi ya kita emang gimana ya, gue masuk Amerika juga udah lama juga ya dengan pengalaman kayak gitu. Akhirnya begitu kita punya pengalaman yang luar biasa lah, yang menurut teman-teman ya, sama saya sendiri juga ya, yang kita dapetin dengan sejalan iring waktu ya. Terus begitu kita udah punya skill ya udah gitu. Jadi ya masak paling ngobrol sama tamu, show aja kita paling short banget gitu, pendek gitu. Jadi nggak kayak teman-teman yang baru kan banyak belajar, mereka show up gitu kan, kayak karena pengen membuktikan gue bisa gitu. Tapi itu nggak merubah gaji lo kecil, gaji gue gede, enggak. Mereka masuk satu restoran dengan pengalaman yang berbeda. Kan seperti saya bilang sama Pak Arif ya. Saya udah bisa masak, nggak peduli Pak saya. Yang penting lu udah bisa masak meja itu udah sama, ukuran saya begitu. Jadi lu mau show panjang, lu mau show pendek, itu doesn't matter gitu ya. Yang penting lu mau kerja, customer happy, sama teman-teman baik, lu bisa share apa segala macam, ilmu dan lain-lain. Kita bisa berbagi, kerja bareng, udah that's it. Semuanya akan berjalan smooth, lancar gitu ya. Itu Pak. Jadi menarik juga nih Pak Arif. Terima kasih juga ya udah
mau jadi penonton saya gitu kan. Sama-sama saya, terima kasih. Video gue ini bermanfaat buat orang banyak, nggak cuma Pak Arif aja ya, dari kalangan yang biasa sampai kalangan yang ke atas ya. Sebenarnya gue juga terinspirasi dibikin YouTube ini kenapa? Bukan karena sekonyong-konyong mengejar apa ya, materi atau apa ya, cuman saya ini pengen punya media untuk berbagi gitu, untuk sharing, nggak cuma tentang kerjaan, tentang kehidupan gue. Dan gue juga banyak sih teman-teman yang komen ya, bro kalau bisa bikin YouTube ini. Nah itu saya terima Pak gitu ya. Tapi istilahnya saya itu bukan untuk mengejar apa ya, gimana saya ceritanya ya, maksudnya paling enggak saya bisa berbagi sesuatu, berbuat sesuatu untuk orang banyak. Iya, dan itu sangat membantu. Apalagi nanti kalau misalnya kayak kita dapat uang dari YouTube itu kan bonus. Iya. Nah, bonus itu akan gue luangkan jadi ide-ide yang menarik gitu ya, kayak ya berbagi juga buat orang-orang yang di sekitar bikin video ini. Iya. Atau gue bisa mempekerjakan orang, ya kan? Bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia. Jadi rencana gue tuh nggak ke Amerika doang. Alhamdulillah gue bisa untuk keliling dunia. Jadi apa yang saya punya ini bisa keliling. Amin. Keliling Jepang, saya bisa ketemu teman-teman di Jepang. Kita bisa perbandingkan kerja di Amerika sama di Jepang, atau kerja di Amerika sama di Arab, gitu kan? Iya. Itu kan kita banyak ide-ide. Tapi ide itu butuh satu peluang, istilahnya ongkosnya gitu kan. Ya. Nah kalau YouTube ini keluar jadi bisa membiayai hidup kita, kenapa enggak? Gitu. Insya Allah setelah tayang nanti episode ini bisa naik, syukur sampai 1 juta subscriber. Saya pengen jadi suaranya Pak Arif waktu mencaleg itu ikut video saya gitu. Jadi mereka semua termotivasi untuk cari modal untuk bikin usaha. Begini loh Pak. Iya. Oke Pak Arif, ternyata kita ngobrol itu udah terlalu lama, udah panjang banget ya. Kasihan teman-teman nongkrong ini nonton di video ini, mereka mungkin ngantuk atau pengen beristirahat. Yang kalau udah lagi malam di Indonesia lagi nonton ya. Terima kasih udah hadir di oplosan ini di TV gua, di channel gua. Mudah-mudahan obrolan Pak Arif ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu ya, yang sama-sama masih berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Amin. Atau untuk membantu keluarga, atau untuk membantu sekedar teman-teman dan sekitarnya kalian gitu ya. Amin. Dan jangan lupa guys, di subscribe, like and comment. Di videonya Mas Arif juga ada di Abdul Arif TV. Abdul Arif TV. Oh ya Pak Arif ini juga punya buku, kalau teman-teman mau cari bukunya. Judul bukunya apa Pak? Silakan. Sudra Menggugat. Sudra Menggugat itu udah beredar, udah tinggal dikit ya, guys ya. Kalian bisa dapatkan di Gramedia. Ada kontaknya nanti di deskripsi di bawah. Oke, silakan kalian hubungi di WA atau kontak yang dicantumin, yang gue cantumin di bawah ya. Jadi semua yang tak sampaikan tadi itu ada di buku itu. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih yang udah nonton channel gue. Jangan lupa di-share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciro lupa closing bro. Apa itu?